warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindiliana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu organel sel yaitu ribosom. Nah, jadi ribosom adalah salah satu organel di dalam sel yang menempel pada retikulum endoplasma kasar berupa padatan, tidak memembran, dan berukuran sangat kecil yaitu sekitar 20-25 nanometer. Tersusun atas RNA 60% dan 40%-nya lagi adalah protein. Lalu selanjutnya ada struktur dari ribosom. Nah, jadi ribosom itu terbagi menjadi dua bagian, di mana terdapat subunit besar dan ada yang namanya subunit kecil. Nah, di dalam subunit besar terdapat sayap, ini adalah daerah pusat, dan ini adalah batang. Sedangkan pada subunit kecil terdapat ini ada yang namanya punggung, ini ada namanya bagian yang membelah, dan yang bagian sini adalah kepalanya. Nah, jadi ukuran dari ribosom ini adalah 25 nanometer. Lalu selanjutnya ada fungsi ribosom. Nah, yang pertama fungsi ribosom itu sebagai tempat sintesis protein. Lalu yang kedua ada fungsi translasi. Dan yang ketiga berperan dalam proses metabolisme. Lalu protein yang dihasilkan ribosom bebas digunakan oleh sel untuk pembesaran. Nah, selanjutnya protein yang dihasilkan pada jalinan endoplasma kasar akan dirembeskan dalam bentuk enzim atau bentuk hormon. Lalu selanjutnya ada yang namanya mekanisme sintesis protein. Nah, yang pertama ada transkripsi. Nah, transkripsi ini diawali dengan pelekatan RNA polimerase promotor. Selain itu, RNA polimerase memulai membentuk rantai RNA. Selanjutnya, RNA polimerase mengarahkan pembacaan nukleotida dengan arah 5 aksen sampai ke 3 aksen pada elongasi. Produk akhir ialah suatu rantai RNA yang merupakan salinan untai DNA. Proses transkripsi ini diakhiri dengan bertemunya RNA polimerase pada daerah terminator. Lalu ada juga proses yang kedua disebut dengan translasi. Nah, pada translasi ini, untuk pengikatan polipeptida memerlukan pemandu yang diperlukan untuk menentukan kodon yang terdapat pada mRNA. Dapat tepat berpasangan dengan antikodon yang terdapat pada tRNA, sehingga terjemahan tidak terpeleset. Kita dapat membagi translasi sintesis protein polipeptida menjadi 3 tahap. Yang pertama ada yang namanya tahap inhiasi, lalu yang kedua ada tahap elongasi, dan yang ketiga ada tahap terminasi. Nah, kita masuk tahap pertama, yaitu di mana proses terinhiasi. Nah, pada proses inhiasi ini, pertama subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Nah, jadi subunit kecil ini ada RNA inisiator ini bergabung dan mengikat pada RNAD ini. Nah, selanjutnya subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung 5 aksen dari mRNA. Nah, jadi dia melekat pada 5 aksen sini. Lalu pada arah downstream mRNA terdapat kodon inhiasi AUG yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Jadi proses translasi dimulai saat terdapat kodon inhiasi yaitu AUG. Nih, di AUG di sini. Nah, oke, selanjutnya itu ada yang namanya proses elongasi. Nah, proses elongasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan kodon. Nah, kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang masuk membawa asam amino. Nah, jadi pada ribosom ini terdapat P site, yaitu bagian P dan bagian A. Itu ya, ini bagian P, sini bagian A. Lalu ada pembentukan ikatan
peptida, molekul RNA dari subunit ribosom besar mengkatalis ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Nah, jadi ini asam amino yang ada di tempat P lalu akan disambungkan oleh antikodon yang lain, lalu akan berjalan lagi ke bagian A site. Lalu nih ada antikodon yang akan bergabung ke bagian A site. Lalu ada namanya translokasi, di mana tNRA di tempat A sekarang terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh. Ditranslokasikan di tempat P, saat RNA berpindah, antikodonnya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. Nah, jadi proses ini terus terjadi sampai ada masanya yang dinamai dengan codon stop. Nah, jadi pada codon stop ini maka proses dari translasi tadi akan terhenti. Nah, selanjutnya ada yang namanya proses terminasi. Nah, jadi elongasi tadi berlanjut hingga codon stop mencapai tempat A di ribosom. Nah, lalu triplet basa yang istimewa yaitu UUA, UAG, dan UGA tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai signal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas ini langsung mengikat diri pada codon stop di tempat A. Nah, jadi kita taunya kapan codon stop itu ada. Nah, pada saat ini asam amino yang UAA itu terdapat di sini. Nah, biasanya itu dia terdapat pada 3 aksen. Nah, setelah jumpa codon stop maka proses translasi akan terhenti. Lalu selanjutnya yang terakhir ada hubungan ribosom dengan organel lainnya. Nah, jadi hubungan ribosom dengan organel lainnya yang pertama itu ada ribosom itu terdapat di retikulum endoplasma. Sehingga retikulum endoplasma menampung dan menyalurkan protein yang telah dibentuk ke badan Golgi. Lalu pada badan Golgi akan mereaksikan protein itu sehingga itu dengan glioksilat sehingga terbentuk glikoprotein untuk membawa keluar sel. Jadi hubungan ribosom dengan organel lain terletak pada proses sintesis protein. Nah, organel-organel tersebut membantu mensekresikan dan menyalurkan hasil pembentukan protein di ribosom ke organel yang membutuhkan protein. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai ribosom. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.